Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jasni Farm. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengeklik videonya. Semoga teman-teman diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, diperbanyak dombanya, dan dijauhi dari mara bahaya. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas ya tentang cempe ya. Di sini kenapa saya akan membahas tentang cempe? Karena ada beberapa dari teman-teman subscriber yang nanya ya tentang bahayanya merawat cempe ya. Jadi jangan salah untuk beternak awal itu cempe. Jadi ini sebagai sharingan aja, bukan menggurui. Kalau teman-teman mau ngikutin monggo, mau nggak ngikutin ya silahkan, karena ini sharing ya teman-teman. Atau kalau misalnya saya salah, boleh teman-teman disanggah ya. Jadi no debat ya, di sini no debat, tapi saling menyangga aja, saling berbagi ilmu, bukan saling apa ya, aku pinter nih kayak gitu, aku tahu, enggak. Ini sebagai sharing dan pengalaman saya aja. Oke, langsung kita ke videonya. Baik teman-teman, kita akan ngebahas masalah atau mengenai cempe ya. Buat teman-teman, khususnya teman-teman yang baru banget memulai ternak ya, baru bikin kandang dan baru mau pilih-pilih lah ya. Mau cempe dulu atau bibitan dulu atau jantan dulu atau apalah itu ya. Nah, di sini aku akan mengasih tips-tipsnya biar teman-teman nggak bingung ya. Jadi gini teman-teman, sebelum teman-teman memulai ternak, teman-teman juga harus tahu yang namanya sistem ya. Jadi sistem di ternak itu ada yang namanya breeding, ada sistem fattening, ada trader, dan apa ya satunya? Lupa aku. Fattening, breeding, trader, dan aduh lupa. Kalau teman-teman penasaran, itu ada di video sebelumnya ya. Sistem breeding, fattening udah aku jelasin di sebelumnya. Nah, teman-teman harus mengerti masalah sistem ini. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah mengerti ya, baru teman-teman tentukan jenis dombanya. Kalau bisa jenis dombanya yang misalnya laku di area atau di daerah sekitaran teman-teman. Jadi semakin kita ngejual banyak domba di daerah sekitar kita sendiri, itu lebih bagus daripada kita harus ngejual keluar. Karena apa? Karena resikonya ya, dombanya di jalan takut kenapa-napa. Yang kedua, ongkosnya. Yang ketiga, kepercayaan ekspedisinya ya, kayak gitu teman-teman. Jadi saya sarankan lebih banyak penjualan di sekitaran kita sendiri. Dan kenapa sangat bahaya ya merawat cempe ya. Jadi teman-teman ini kebanyakan banyak yang ngechat saya juga, cari cempe, cari anakan domba yang usianya 3 bulan, ada yang nyari yang usia sebulan, ada yang nyari usia 4 bulan, ada juga yang nyari usia seminggu ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang nyari usia seminggu, usia sebulan, teman-teman sebenarnya tahu nggak sih bahaya merawat usia-usia segitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak tahu, ini aku akan kasih sharingan ya. Jadi gini teman-teman, di usia domba di usia 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan ya, itu masih sangat rawan untuk dilepas sapi ya. Karena si domba ini di usia 0 sampai 7 ya, itu nyawanya ada di susu induknya, setengah nyawanya. Karena domba ini harus meminum kolestrum namanya. Nah, cairan kolestrum itu cairan yang kental ya, itu sebagai tambahan energi dan pertumbuhannya si domba itu dari kolestrum itu usia 0 sampai 7 hari ya. Jadi domba ini harus netek terus tuh sama emaknya ya, harus itu. Karena kalau misalnya nggak minum kolestrum ya, minum kolestrum awal itu kan biasanya kan kalau enggak itu bakal bisa jadi kematian ya. Kalau misalnya kurang susu, kurang kolestrum, itu dombanya akan lemas. Nah, kenapa bahaya? Ya bahayanya gini, kalau misalnya teman-teman mungkin oke ngambilnya di usia 8 hari atau sebulan ya. Nah, diambil tuh belum saatnya lepas sapi, karena si cempe ini ya lagi
butuh-butuhnya itu susu induknya. Karena makanan cempe itu hanya susu induknya, teman-teman. Jadi walaupun cempenya sering ngemil rumput, itu sekedar ngemil aja. Jadi untuk rumenansianya itu belum aktif, belum bekerja ya. Jadi cuman ngemil aja buat ngeganjel aja ya mungkin. Jadi memang utamanya banget itu di susu emaknya, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ngambilnya di usia sebulan, apalagi seminggu, itu jangan, teman-teman ya. Nanti bisa mati kayak gitu. Nah, teman-teman juga banyak juga yang lihat YouTube mungkin ya, lihat YouTube. Ada juga yang pelihara cempe usia seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Nah, mungkin itu jadi motivasi kalian ya. Jadi beli domba cempe ini murah, digedein, nanti dijual mahal. Nah, itu kalau yang bisa, teman-teman. Tapi kalau teman-teman yang sebagai pemula ya, nggak tahu susunya apa, dan juga teman-teman nonton di YouTube itu bisa jadi itu susu murni dari perasan kambingnya sendiri gitu, atau dia punya sapi terus diperas, nah diminumin. Nah, itu mungkin masih bisa hidup. Tapi kalau misalnya susu tambahan, kalau misalnya dombanya cocok, ya itu bakal hidup, tetapi pertumbuhannya itu tidak lebih bagus dari susu emaknya yang asli kayak gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman yang nyari cempe-cempe, kalau bisa ditahan dulu lah ya. Kecuali kalau misalnya nyarinya usia lepas sapi. Misalnya usia 3 bulan, 4 bulan itu udah oke lah ya. Tetapi kalau misalnya usianya di bawah 3 bulan, misalnya 1 bulan, 2 bulan, itu nanti bakal ngalamin stunting takutnya, teman-teman. Jadi stunting itu dombanya hidup nih, teman-teman. Ternyata berhasil ya bikin hidup. Bukan gitu sih. Ternyata ngegedein domba ini berhasil pakai susu beli atau susu apa ya. Nah, ternyata berhasil nih. Dombanya alhamdulillah masih hidup ya. Tetapi nanti pertumbuhannya bakal kurang, teman-teman. Jadi yang harusnya bobotnya misalnya 15 kilo itu cuma 10 kilo, yang harusnya tingginya 10 cm itu tingginya cuma 5 cm kayak gitu. Jadi bahaya seperti itu, dan juga resiko kematiannya lebih banyak di cempe. Nah, belum lagi kalau misalnya cempenya sakit ya, sakit mata, entah mencret ya, apalagi misalnya teman-teman ngasih kayak susu-susu yang teman-teman beli kayak gitu ya di warung-warung atau di supermarket atau di Shopee. Nah, tiba-tiba nggak cocok terus dombanya mencret, teman-teman nggak bisa ngobatin, ya akhirnya mati ujung-ujungnya. Jadi seperti itu, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ya, saran aku pengen melihara cempe, kalau bisa di usia lepas sapi, tanya dulu nih ke peternak, Bang, ini usianya berapa gitu ya, Pak, Mas, kayak gitu. Pasti kalau peternak itu tahu usia cempenya ya. Kayak misalnya di Jasni Farm, setiap ada yang lahir, dombanya selalu dicatat ya. Ada catatan atau akte kelahirannya kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang lagi pengen memulai usaha, kalau misalnya pengen pilih cempe, kalau saran saya usia lepas sapi cempenya itu udah aman. Ya walaupun nanti gedenya entah stunting atau enggak, yang penting itu aman aja ya intinya. Mudah-mudahan juga kalau misalnya teman-teman melihara cempe, mudah-mudahan aku doain lancar-lancar, sehat-sehat, cempenya gede-gede ya, nggak stunting kayak gitu ya, teman-teman ya. Oke lah, mungkin sharing dari saya seperti itu. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jasni Farm.